Ini adalah B-Station, alat yang bisa bikin kita punya cloud storage pribadi ala Google Drive ya. Tapi setupnya sangat mudah. Data dalam B-Station ini tentunya bisa kita akses dari mana saja selama ada koneksi internet. Fiturnya juga banyak, bisa untuk backup otomatis, untuk sharing file dengan mudah, dan lain-lain. Kapasitasnya bisa nyampe 4 terabyte. B-Station ini juga bisa dikatakan sebagai solusi yang lebih aman karena kita tahu di mana tempat data kita disimpan. Tidak seperti cloud storage yang umumnya kita nggak tahu tempatnya ada di mana data kita ya. Menariknya, B-Station ini dikembangkan oleh Synology, perusahaan yang sudah sangat terkenal untuk urusan NAS dan data storage. Oke, kali ini kita akan bahas semudah apa membuat cloud storage dengan B-Station ini. Ya, B-Station, kita udah pernah kenalan dengan alat ini di Computex 2024 yang lalu dan sudah kami bahas ya di dalam video liputannya pada saat kita di Computex kemarin. Singkatnya, ini adalah alat yang didesain Synology untuk siapa saja yang ingin punya cloud storage pribadi. Tapi apa bedanya dengan Synology NAS? Kan bisa juga dipakai untuk cloud storage pribadi. Nah, yang membedakan adalah kemudahan setup dan kemudahan penggunaannya. Synology NAS walaupun setup dan penggunaannya terbilang sudah relatif mudah, tapi mungkin masih terasa rumit untuk pengguna yang umum dan awam. Itu yang dicoba dicarikan solusinya dengan B-Station ini. Oke, kita langsung mulai pembahasannya dari melihat isi paket penjualannya. Di dalam paket penjualan tentu ada unit B-Station, ada kabel power, ada kabel LAN, dan ada quick start guide. Untuk desainnya terlihat sederhana ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Sisi depan ada LED indikator, di atas ada ventilasi udara, di belakang ada tombol power, reset button, serta konektor untuk I/O-nya. Nah, di sini untuk konektor I/O ada satu port USB 3.2 Gen 1 yang Type A, ada satu port USB 3.2 Gen 1 yang Type C, satu port Gigabit Ethernet, dan satu power port atau DC in. Nah, lalu kita lihat ke sisi bawah, ini lagi-lagi ventilasi udara. Kemudian untuk sisi kiri dan kanannya ini kosong ya. Untuk dimensinya itu adalah 148 x 62,6 x 196,3 mm dengan bobot di kisaran 823 gram saja ya. Untuk spesifikasinya, storage yang di sini kita pakai adalah yang menggunakan hard disk 3,5 inci 4 terabyte. Prosesornya dipakai Realtek di sini, quad core ARM. Memorinya 1 GB DDR4. Nah, untuk membuktikan kalau setup awal B-Station ini mudah, kami sengaja tidak menyerahkan pengujian alat ini ke reviewer yang sudah berpengalaman. Kami coba serahkan ke Ihsan yang memang belum pernah mencoba setup NAS sama sekali. Ya, setup awal B-Station bisa dari PC atau smartphone ya. Kita coba dulu dari smartphone. Pertama, kita perlu download aplikasi B-Files. Ini tersedia di Play Store atau App Store. Setelah aplikasi diinstal, kita perlu melakukan pairing atau mendaftarkan B-Station kita ke dalam aplikasi. Panduan langkah-langkahnya udah tersedia di Quick Start Guide ini ya. Pertama, kita harus menghubungkan B-Station ke jaringan lokal dengan kabel Ethernet, lalu hidupkan perangkatnya. Tunggu sampai LED indikator menyala orange. Dari aplikasi B-Files, kita bisa login ke akun Synology atau pakai akun Google. Lalu masukkan serial number yang ada di Quick Start Guide dan bisa juga dengan scan QR di Quick Start Guide. Oh ya, pastikan smartphone dengan B-Station ini terhubung dengan jaringan yang sama. Setelah itu, kita ikuti saja instruksi yang muncul di aplikasi untuk menyelesaikan proses pairing. Setelah pairing selesai, kita udah bisa pakai B-Station untuk menyimpan file seperti kalau kita pakai Google Drive langsung dari aplikasi B-Files. Sementara kalau setup pakai PC kurang lebih mirip caranya ya. Bedanya aplikasi yang kita gunakan adalah B-Station yang kita bisa dapatkan dari situs resminya Synology. Jadi setup awal dari B-Station ini tergolong sangat mudah dan cepat. Oke, sekarang mari kita coba pakai si B-Station ini. Secara umum tampilan aplikasi B-Files di smartphone terbilang menyerupai dashboard layanan cloud yang umum digunakan. Jadi kita nggak perlu belajar ulang lagi untuk pakai aplikasi ini. Kalau mau menyimpan file ke B-Station, kita bisa upload file tersebut dari B-Files di smartphone atau dari web dashboard B-Files kalau kita pakai PC desktop atau laptop. Shortcut ke web dashboard ini tersedia di aplikasi B-Station. Sementara kalau mau mengambil file dari B-Station, kita bisa download file tersebut dengan cara yang mirip juga dengan cloud storage yang lainnya. Kalau mau pasang akses cepat ke isi B-Station ini, kita bisa juga pasang B-Station ini ke File Explorer di Windows. Menariknya, ini bukan berarti semua isi B-Station di-download ke PC kita ya. Kita tetap bisa lihat semua file yang ada di dalam B-Station, tapi hanya file-file yang kita akses saja yang akan di-copy ke PC kita. Setelah kita selesai pakai file tersebut, kita bisa hapus file dari PC kita supaya nggak makan tempat dalam storage PC kita. Oh ya, PC ini bisa berupa laptop atau desktop dong ya. Nah, kalau ada perubahan di file tersebut, perubahan akan otomatis di-sync ke file yang ada dalam B-Station juga. Nah, kalau mau B-Drive ini bisa dipakai orang lain, kita bisa tambahkan sampai 8 user lain. Misalnya, kalau
kalau pakai B-Station di rumah, kita bisa daftarkan saudara, orang tua, atau anak agar bisa akses B-Station ini. Pengaturan terkait sharing itu lengkap ada di sini ya. Kita bisa mengatur ke siapa saja file akan dibagikan. Kita bisa mengatur juga kapan link untuk sharing tersebut expired. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi yang lain? Ada beberapa fungsi lain tapi pengaturannya hanya tersedia dari aplikasi di PC saja. Ada fitur backup dari PC kita ke B-Station. Ada opsi untuk backup satu drive secara keseluruhan atau folder tertentu saja. Opsi sinkronisasi juga tersedia. Jadi kalau ada perubahan di file yang di backup, file tersebut otomatis di backup ulang ke dalam B-Station. Ada juga fitur backup dari USB storage. Jadi kalau kita pasang storage ke port USB di B-Station ini, isi dari storage tersebut bisa kita backup secara otomatis. Nah, masih terkait backup, kita juga bisa backup file tersimpan di layanan cloud storage lain ke B-Station ini, termasuk untuk Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Ini kita bisa lakukan lewat menu Cloud Services di B-Files. Setelah login ke cloud storage yang akan dihubungkan, fitur sinkronisasi antara B-Station dan cloud storage akan aktif. Oke, mungkin ada yang bertanya ya, apa kalau internet kita mati, file di B-Station ini tidak bisa diakses sama sekali? Ternyata masih bisa kok. Kita bisa akses file dari jaringan lokal seperti NAS pada umumnya, tapi untuk ini kita perlu bikin lokal account terlebih dahulu dari sistem settings yang bisa dibuka dari aplikasi. Nah, tadi kan penggunaan B-Station untuk file-file secara umum. Nah, kalau spesifik untuk file-file foto dan video, kita juga bisa pakai B-Photos. Aplikasi ini tersedia juga di Play Store dan App Store. Fungsinya sedikit berbeda ya, anggap saja seperti beda dari Google Drive dan Google Photos. Ini lebih ke fitur untuk backup dan manajemen foto serta video. Kita bisa backup foto dan video di smartphone lewat app ini ke B-Station. Sementara untuk fitur manajemen, ada kemampuan untuk mengkategorikan foto dan video secara otomatis di B-Station. Ini disebut pakai kemampuan AI. Nah, fitur sharing foto dan video juga ada di B-Photos ini dengan mekanisme serupa dengan B-Files. Satu hal yang perlu diingat, file-file yang diupload ke B-Station dari B-Files itu tidak bisa diakses dari B-Photos dan sebaliknya juga nggak bisa. Oke, untuk harganya yang satu ini ada di 4.299.000. Wah, mahal. Itu kan yang kalian mau bilang kan? Ya nggak? Ingat, mahal atau murah itu relatif dan jangan anggap beli perangkat ini sama seperti beli harddisk 4 TB doang. Ingat, di sini juga ada harga case atau enclosure serta tentunya harga fitur-fitur yang didapatkan. Itu tidak murah. Coba kalian cek tarif langganan cloud storage kapasitas besar. Ingat kan kalau itu langganan, yang berarti kita harus bayar setiap bulan atau setiap tahun. Kalau memang butuh cloud storage untuk pemakaian terus ke depannya, setelah 2-3 tahun saja biaya langganan cloud storage sekitar 1-2 TB aja udah bisa lebih tinggi daripada harga B-Station ini. Jadi harusnya ini nggak mahal karena kita udah nggak bayar-bayar lagi langganan. Nah, selain B-Station ini, Synology juga punya personal backup hub, yaitu B-Drive dengan varian storage sampai 4 TB. B-Drive ini bisa dikatakan SSD eksternal dengan fitur personal backup ekstra yang datanya juga bisa diakses lewat internet kalau dibutuhkan. Praktis juga yang satu ini. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan ada koneksi internet di rumah atau dimanapun kita mau pasang B-Station ini dan koneksinya yang stabil ya, terutama uploadnya. Nah, kemudian saat setup awal melalui smartphone, kami tidak bisa melakukan scan QR code untuk proses pairing. Jadi serial number harus dimasukkan secara manual. Ini terjadi di beberapa smartphone yang kita juga pakai. Semoga saja ini bisa segera diberesin ya. Lalu aplikasi-aplikasi pendukung penggunaannya ini harus di-download terpisah. Ada B-Files dan ada B-Photos. Mungkin akan lebih nyaman kalau ada satu dashboard aja untuk mengakses dua fitur tersebut. Dan si menariknya, kapasitas storage-nya bisa sampai besar ya, bisa sampai 4 TB. Dimensinya juga ringkas, jadi nggak butuh space yang besar. UI-nya simple dan mudah dipahami. Fitur dasar juga lebih lengkap dibandingkan cloud storage pada umumnya, termasuk untuk file sharing juga. Setup awal juga nggak ribet, jadi bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Fitur backup untuk PC, storage berbasis USB, sampai cloud storage ada di sini. Ada juga fitur backup foto dan video dari smartphone lewat B-Photos. Ada juga fitur manajemen foto dan video dari B-Photos nih ya. Dan enaknya lagi, karena kita tahu di mana data kita disimpan secara fisik, aspek keamanan dari B-Station itu jelas lebih terjaga. Kemudian dia juga bisa digunakan hingga total 9 user. Ya, melihat kemudahan yang ditawarkan oleh B-Station ini terlihat kalau Synology sukses menawarkan personal data storage yang bisa digunakan sebagai cloud storage tapi mudah sekali penggunaannya. Memang apa yang ditawarkan B-Station sudah tersedia di Synology NAS, tapi kemudahan untuk merasakan manfaat fitur yang tersedia itu sangat jauh berbeda. NAS akan butuh beberapa pengetahuan konfigurasi agar kita bisa memanfaatkannya sebagai cloud storage pribadi. Sementara hanya dengan beberapa langkah sederhana saja kita sudah bisa merasakan fungsi serupa dengan B-Station ini. Jadi kalau butuh cloud storage berkapasitas besar yang aman, mudah di-setup, dan mudah digunakan, serta nggak pakai sistem langganan, B-Station dari Synology ini adalah pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.